Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, orang yang satu ini memang cukuplah menjadi hiburan kita semua ya. Di satu sisi. Tapi di sisi lain, ini tentu harus kita terus luruskan, harus kita terus counter, karena kalau tidak, sangat boleh jadi satu dua orang di antara teman-teman kita, sahabat kita, ada yang termakan bualan ngibulannya seorang Ruhut Sitompul ini. Kita lihat thumbnailnya ya. Ruhut tebar hoax, bawa-bawa nama Tuhan. Jadi tebar hoax aja dia bawa-bawa nama Tuhan. Ya, itu urusan dia dengan Tuhannya, tapi sebagai seorang yang terpandang, dilihat banyak orang, kan itu bikin malu. Bukan bikin malu dirinya sendiri, tapi bikin malu partai PDIP tempat dia bernaung. Yang saya heran kok dibiarkan ya. Dia sangat piawai memproduksi blunder-blunder, sangat piawai memproduksi kesalahan-kesalahan, tapi dibiarkan. Dan dia fitnah Anies pula gitu. Bukan sekali dua kali, terus menerus. Kita akan lihat kabarnya bagaimana fitnah seorang Ruhut terhadap Anies Baswedan. Tapi kita lihat gambar. Ini kalau ada gambar ini bukan kejadian hari ini, berapa hari yang lalu. Tapi saya kira patut kita sampaikan. Di sini Ruhut posting di tanggal 10, mantap, terima kasih Tuhan, merdeka. Dengan kebiasaan dia ya, merdeka. Dan dia posting gambar ini. Dan tahu tidak sahabat semua, ini dia nyomot gitu. Nyomot dari Google juga banyak ini video dan gambar ini. Ini adalah gambaran yang ada di Korea Selatan, South Korea. Hebatnya ini dibongkar oleh netizen. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sekarang netizen ini jauh lebih pintar dibandingkan seorang Ruhut Sitompul yang mengaku seorang lawyer, tapi sering terjebak pada hal-hal yang seperti ini. Sangat tidak hati-hati, sangat ceroboh. Dan ini bikin malu PDIP. Kalau masih punya malu ya. Dan dia fitnah Anies pula gitu. Apa yang fitnah dia lakukan? Kita lihat dulu ya. Ini ramalan Ruhut. Titik 2, Anies tak akan bisa lepas dari cap bapak politik identitas. Jualannya saja sara dan fitnah. Ya iyalah, tidak akan lepas dari cap bapak politik identitas, tidak akan lepas dari mulutmu. Karena mulutmu yang menerapkannya, Ruhut. Karena Anda yang memberikan capnya, ya tidak akan Anda lepas dong. Kecuali Anda diberikan hidayah. Kan begitu ya. Jualannya sara. Kapan Anies jualan sara dan fitnah? Justru Anda yang seringkali memfitnah Anies. Justru Anda yang sering bersikap rasis. Masih ingat? Ada orang Papua berpakaian adat Papua, ya, yang laki-laki tentu dengan kotekanya. Kemudian wajahnya dipenggal, diganti dengan wajah Anies Baswedan. Jahat bukan? Rasis bukan? Tapi dia menunjuk-nunjuk gitu. Kan inilah kejahatan hakiki dari seorang Ruhut Sitompul. Kita lihat kabarnya. Perjuangan Ruhut Sitompul menyatakan Anies Baswedan tidak akan bisa lepas dari cap bapak politik identitas. Oh, kader PDI Perjuangan ya. Kirain perjuangan Ruhut. Tapi memang barangkali iya juga ya. Dia harus terus berjuang bagaimana mendowngrade Anies Baswedan. Tapi sayang itu karena keluar dari mulutnya dia, orang-orang udah nggak percaya. Dia bahkan menyebutkan Anies Baswedan menang di Pilkada DKI 2017 karena isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Nggak bisa kita lepaskan dari cap bapak politik identitas. Dia menang karena sara, ujaran kebencian, fitnah, bahkan teror. Kurang apa itu? Apa yang Anies Baswedan lakukan untuk itu? Tidak ada. Kalau dukungan, jelas fakta sudah membuktikan dukungan ke Anies Baswedan saat menjadi gubernur DKI bukan hanya dari kalangan umat muslim, tapi juga banyak dari kalangan non-muslim. Mau bilang apa kalau sudah mengatakan fakta itu? Anda pasti menutup fakta itu kan? Menurut Ruhut, pendukung Anies bahkan jauh dari nilai-nilai Pancasila. Ada pendukungnya Anies bilang, tuh,
dia nggak bisa mencari celah dari seorang Anies Baswedan, maka yang dia sasar adalah pendukungnya. Ya pendukungnya banyak dari mana-mana. Ada pendukung Anies bilang kalau kami punya calon kalah Jakarta terbakar. Selain itu mantan kader Demokrat itu juga menyebutkan saat ini yang mendeklarasikan diri sebagai pendukung Anies Baswedan terdiri dari kelompok yang jualan agama. Tunjukkan dong buktinya. Anda fitnah, memproduksi fitnah terus, bahkan fitnahnya menjadi blunder. Lihat yang deklarasi dukung Anies, mantan teroris, mantan Hizbut Tahrir, FPI, PA 212 yang kerjanya dan modalnya jualan agama. Nah, kita masih ingat semua ya, ada namanya Majelis Anies Presiden kalau nggak salah ya. Itu kemudian membawa-bawa simbol-simbol yang kurang lebih sama dan menyatakan mereka ex-FPI, HTI dan segala macam. Ternyata mereka bukan pendukung Anies. Mereka justru pendukungnya yang sebelah sono. Ex-anggota DPR itu juga menyebutkan Indonesia ialah negara dengan ideologi Pancasila dan tidak mengenal dominasi mayoritas serta tirani minoritas. Yang ada hari ini justru mayoritas diperlakukan seperti minoritas. Itu persoalan negeri Indonesia hari ini. Seperti diketahui, Anies Baswedan saat ini menjadi calon presiden yang diusung oleh Nasdem. Kita lihat ya, kan tadi ini judulnya ramalan ya. Barangkali dia merasa sudah meramal dengan tepat mungkin ya. Oh, ramalan Ruhut. Ya memang ramalan Ruhut begini. Tempo Hari kan bilang, negara hancur jika dipimpin Jokowi. Itu ucapan keluar dari mulutnya seorang Ruhut. Kemudian ini yang posting siapa nih? Dul Kang Idul. Misteri ucapan Ruhut Sitompul. Ternyata Ruhut peramal yang handal. Ya, kita lihat ini ya, yang dilakukan oleh hoax yang bawa-bawa nama Tuhan. Versinya siapa? Ruhut. Dia ini pakai suara-suara suling ya sekali. Nah, tol Pekanbaru Padang, terowongan pertama dan terpanjang. Rencana besar Jokowi bangun terowongan terpanjang sebesar 9 triliun. Diarahkan ke sini. Ya, kita lihat ya. Perjalanan 10 jam jadi 4 jam katanya. Dan dia bawa mantap, terima kasih Tuhan, merdeka. Jadi dia memproduksi hoax dengan bawa-bawa nama Tuhan. Ya silakan saja, itu dinilai oleh sahabat semua. Tapi yang pasti apa yang dia lakukan, ya tentu kita sudah tahu cara-cara licik, cara-cara jahat ala Ruhut Sitompul ini. Mau kita biarkan terus kah? Memang di satu sisi rakyat sudah mengerti, sudah paham, bahkan menganggap ini hiburan saja lah ya. Tapi ingat loh, 1, 2, 3, 4 dari yang kita kenal terpengaruh kali berapa gitu. Kita tetap terus berdoa pada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Indonesia segera mendapatkan pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah, yang cerdas, yang punya rekam jejaknya jelas. Karena apa yang akan dilakukan ke depan tentu kita tidak bisa memprediksi, tapi kita punya kemampuan melihat sejarah, dan sejarah biasanya berulang. Maka ikhtiar kita memilih Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Indonesia karena kita berharap melalui tangan beliaulah Indonesia bisa diangkat kembali kesejahteraannya, bisa diangkat kembali keharmonisan antar umat beragamanya, dan seluruh aspek kehidupan kita bisa meningkat dengan signifikan. Begitu saja. Kita jumpa lagi besok pagi, mudah-mudahan ya kita lihat ada perkembangan apa di besok hari. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya.
Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.